Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmud al-ahmad al-abdil mu'ayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatillahi fil aradin. Ajalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di bulan suci Ramadan ini kita diberi taufik untuk bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita yang sudah berlangsung beberapa episode ya. Dan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang ke-17. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan rangkaian wasiat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putra beliau Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam pada pertemuan kali ini. Apalagi kita menjelang hari-hari di mana kita akan peringati kelahiran Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam. Kita tanpa banyak mukaddimah, kita langsung pada apa yang menjadi wasiat beliau pada bagian-bagian akhir ini, karena boleh jadi nanti pertemuan kita ini lebih panjang daripada pertemuan-pertemuan yang lain, karena kita ingin menyelesaikan pada malam hari ini jika Allah memberi taufik. Kita sampai pada bagian ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melanjutkan pesannya kepada putranya dengan ucapan ini. Beliau berkata alaihissalam, rubba ba'idin aqrabu min qarib, yang artinya betapa banyak yang jauh itu lebih dekat daripada yang dekat. Ya, artinya di antara makna yang bisa kita ambil dari sini adalah dan lanjutannya wa qariben ab'adu min ba'id, dan betapa banyak orang yang dekat yang lebih jauh daripada orang yang jauh. Jadi bagian kedua penekanan ya, penekanan daripada bagian yang pertama. Artinya bahwa memang dalam kehidupan ini ada kalanya orang yang jauh dengan kita, jauh itu boleh jadi jaraknya, boleh jadi jauh secara kekerabatan ya. Orang yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, tapi dia lebih dekat bahkan dari orang yang dengan kita punya kedekatan secara kekerabatan. Atau boleh jadi orang yang jauh ya lebih peduli pada kita daripada orang yang ada di dekat kita. Dua-dua makna itu bisa tertampung dalam kalimat ini. Memang kenyataannya begitulah, bahwa ada yang bukan saudara lebih perhatian, lebih peduli, lebih bersimpati kepada kita bahkan dari saudara kita sendiri. Ini bukan berarti semua saudara begitu, tapi ada kalanya yang jauh itu lebih punya kepedulian daripada yang dekat, baik dekat secara tempat maupun dekat secara hubungan kekerabatan. Saya kira makna ini cukup jelas ya, jadi tidak perlu kita selami lebih dalam, karena ini yang Ali hanya mengungkapkan sebuah fakta dan realita bahwa ada kalanya seperti itu. Ada kalanya yang bukan siapa-siapa dengan kita, tidak ada hubungan famili dengan kita, tapi dia lebih peduli dengan kita, lebih siap untuk membantu kita. Atau bahkan ada orang yang secara jarak jauh dengan kita, ternyata dia lebih peduli daripada orang yang ada di dekat kita. Dan itu memang dalam kehidupan terjadi, ada kalanya seperti itu. Dan itu tidak sedikit. Artinya
boleh jadi itu banyak dialami oleh orang. Bahkan mungkin kita ini dalam kehidupan ini kita melihat bahwa ternyata memang tidak sedikit ya orang-orang yang jauh dengan kita, ya, yang bukan siapa-siapa kita, ternyata dia lebih peduli daripada orang-orang yang dekat dengan kita, dan bahkan dia adalah sanak dan karib kerabat kita. Wal gharib, lanjutannya, man lam yakun lahu habib. Siapa sih orang yang terasing dalam kehidupan itu? Orang yang terasing dalam kehidupan itu adalah orang yang tidak punya yang dia kasihi, yang dia cintai. Ya. Siapa orang yang asing? Orang yang tidak ada yang dia kasihi dan juga tidak ada yang mengasihi dia. Nah, ini orang-orang yang betul-betul terasing sudah. Jadi nasib orang ini sangat malang sekali ketika bahkan dia tidak punya sosok yang dia cintai, dan bahkan dan sebagai konsekuensi logisnya, karena dia tidak mencintai seseorang atau dia tidak bisa secara tulus mencintai seseorang, maka sebagai konsekuensi logisnya tidak ada orang yang juga mencintai dia, karena cinta kasih dan kasih sayang ini adalah hubungan timbal balik. Jadi kalau sampai kita akhirnya tidak punya orang yang peduli dengan kita, yang sayang dengan kita, yang cinta dengan kita, itu salah satu tanda bahwa sebenarnya kamu juga seperti itu, karena kamu tidak peduli dengan orang lain, karena kamu tidak pernah mencintai dan mengasihi orang lain, maka ya sebagai konsekuensi logisnya kamu tidak punya siapa-siapa yang peduli dan mencintai kamu. Dan kalau seperti itu adanya, maka kita menjadi orang yang paling terasing dalam kehidupan di dunia ini. Meskipun kita di tengah-tengah banyak orang yang, artinya kita punya keluarga besar atau kita hidup di sebuah tempat yang di situ banyak masyarakatnya, tapi kalau tidak ada yang kita cintai dan tidak ada yang mencintai kita, maka kita seakan hidup dalam keterasingan. Dan seperti itulah adanya. Wal gharib man lam yakun lahu habib. Ya, orang yang terasing adalah orang yang tidak punya habib, ya, tidak punya orang yang dia cintai dan tidak punya orang yang mencintai dia, atau tidak ada orang yang dia cintai dan tidak ada orang yang mencintainya. Jadi dua-duanya. Ini pun saya kira cukup jelas ketika Imam Ali hendak memberikan definisi kepada siapa sih sebenarnya orang yang terasing itu. Hakikatnya orang yang terasing adalah orang yang seperti ini. Nah, tapi kalau orang yang katakanlah dia di penjara, ya, kemudian dia diisolasi, ya, tidak ada orang yang menemui dia, tapi kalau banyak orang yang dia cintai dan banyak orang yang peduli, ya, dengan dia, maka dia tidak terasing sebenarnya. Meskipun dia di sebuah tempat yang terisolir, yang bahkan tidak bisa bertemu dengan siapapun, dia tidak terasing. Karena ada banyak hati yang terpaut dengannya, yang hidup bersamanya. Tapi boleh jadi orang hidup di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah keluarga besar, tapi dia terasing. Karena apa? Karena tidak ada yang mencintai dia dan tidak ada yang dia cintai. Alangkah malangnya orang-orang yang seperti ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wal gharib man lam yakun lahu habib. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa memang perlu kita peduli dengan orang lain, peduli kepada kerabat, kepada sanak famili, ya, karena memang kalau tidak seperti itu maka tidak ada orang yang peduli dengan kita. Bukan kita berbuat baik semata-mata untuk mendapatkan imbalan, tidak, tapi memang dalam kehidupan itu ini sebuah hukum sebab akibat. Kalau Anda peduli, kalau Anda punya perhatian, kalau Anda mencintai orang lain, pasti Anda akan mendapatkan reaksi yang positif. Ya. Anda mencintai, maka Anda akan dicintai. Meskipun tidak selamanya begitu, tapi pada umumnya ketika Anda peduli, maka Anda akan mendapatkan kepedulian yang sebagai imbalannya. Yang Mali melanjutkan, man ta'addal haqqa dhaqa madhhabuh. Orang yang istilahnya menerjang, ya, kebenaran, artinya orang yang melawan kebenaran atau orang yang bersikap tidak benar, ya. Man ta'addal haqqa dhaqa madhhabuh. Maka kehidupan akan sempit baginya. Ya, artinya kita dalam kehidupan ini kita dituntut untuk bersikap benar, bersikap tepat, ya.
bersikap sebagaimana mestinya. Karena kalau kita tidak berada di atas kebenaran dan tidak bersikap benar, maka kita akan mengalami kesulitan dalam hidup. Contoh yang paling sederhana namanya, dalam bersosial ya, dalam bergaul, kita dituntut untuk berada pada kebenaran. Seperti kita, Anda jangan berdusta, Anda jangan berkhianat, Anda jangan menipu. Ini sebagai contoh saja. Karena apa? Karena kalau kemudian kita berdusta, kita kemudian berkhianat, kita kemudian menipu, maka kita akan kehilangan kepercayaan. Dan kalau kita kehilangan kepercayaan, maka kehidupan akan sempit bagi kita. Bagaimana kita akan menemui jalan-jalan buntu kalau kemudian tidak ada orang yang percaya kepada kita? Dan orang tidak percaya kepada kita itu karena kita ta'addainal haq, karena kita menerjang kebenaran, menabrak kebenaran. Sebagai contoh, kita berdusta, berkhianat, menipu, dan lain sebagainya. Jadi ini sebuah prinsip dari Imam Ali, barang siapa yang menerjang kebenaran, maka kehidupan akan sempit baginya. Man ta'addal haqqa dhaqa madhhabuh. Wa man iktasara ala qadrih kana abqa lahu. Dalam lanjutannya, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kemudian menjelaskan kepada putranya, barang siapa yang dia sadar atas kadar dirinya, dan dia hidup dengan kadar dirinya. Jadi dia tidak menyikapi dirinya lebih dari seperti apa dirinya. Karena kita ini kan masing-masing kita memahami kan siapa kita, kemampuan kita, ya, keahlian kita, kecakapan kita memahami itu. Dan kalau kita kemudian hidup berdasarkan apa yang memang realitanya diri kita, maka apa-apa yang kita lakukan ini akan langgeng, akan abadi. Tapi kalau kemudian kita melampaui kadar diri kita, ya, kita menawarkan diri kita, ya, atau mengekspos diri kita di atas kemampuan kita, maka orang akan segera tahu bahwa ternyata kamu tidak becus, kamu tidak mampu menjalankan semua ini, ya. Karena itu orang yang memaksakan dirinya untuk menerima sebuah tanggung jawab dan tugas yang di luar kemampuannya, hanya butuh waktu yang sebentar saja untuk kemudian dia akan tidak dipakai lagi, akan tidak digunakan lagi. Karena apa? Karena dia tidak mampu menjalankannya. Nah, apa yang akan langgeng, apa yang akan yang akan terus ada bersama kita kalau kemudian kita menawarkan diri kita sesuai dengan kadarnya. Jadi kita tidak menjual diri kita melebihi harga diri kita. Wa man iktasara ala qadrih kana abqa lahu. Nah, ini juga bagian daripada kejujuran, bagian daripada ketulusan, bagian daripada apa adanya. Jadi kita dalam hidup ini harus realistis. Kita harus menampilkan diri kita seperti apa adanya diri kita. Jangan kemudian kita terlalu memake up diri kita. Akhirnya kita ini memberikan nilai yang lebih pada diri kita. Dan ketika kita memberikan nilai yang lebih pada diri kita, orang akan melihat kita dengan nilai yang lebih itu. Dan ketika orang memberikan tanggung jawab dan tugas ya pada kita atau memperlakukan kita sesuai dengan nilai yang kita expose itu, padahal kita tidak seperti itu, maka kita sebentar tidak akan mampu untuk bertahan pada nilai yang pada hakikatnya kita tidak pada nilai itu. Nah, sebagai contoh yang paling sederhana saja, orang yang yang tidak bisa membawa mobil namanya, dia tidak mampu mengendalikan mobil, dia tidak bisa membawa mobil. Kalau kemudian dia menerima tugas untuk ngedrive semuanya, ya sebentar orang bakal tahu kalau kalau kamu pakai mobil saya, sebentar mobil saya ini akan rusak, akan hancur, karena ternyata kamu tidak mampu bawa mobil. Itu sekedar contoh sederhana untuk bahwa seharusnya kita ini menempatkan diri kita sesuai dengan apa adanya diri kita. Jangan kita jual diri kita lebih daripada apa adanya diri kita. Wa man iktasara ala qadrih kana abqa lahu, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Karena itu orang
Orang yang mengenal dirinya, dia akan menempatkan dirinya pada tempat yang sesuai dengan dirinya. Nah, jadi bersikap realistis dalam kehidupan ini itu akan lebih nyaman, akan lebih tentram, akan lebih langgeng. Ya, karena kenapa lebih langgeng, kenapa tentram? Karena kita melakukan apa yang memang mampu kita lakukan. Nah, selanjutnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berpesan kepada putranya, wa awthaqu sababin akhadhta bihi sababun bainaka wa bainallah subhanahu. Jadi Imam Ali sebenarnya pada bagian-bagian sebelumnya sudah menekankan tentang poin ini, tapi di akhir-akhir beliau ulang lagi poin ini, walaupun dengan kalimat yang sedikit berbeda. Kata Imam Ali, ketahuilah wahai putraku, dalam segala hal ya, ikatan yang bisa kamu andalkan ya, satu-satunya ikatan atau ikatan yang paling bisa kamu percaya, ikatan yang jaminan mutu ya, itu adalah ikatan antara engkau dengan Tuhan. Jadi tidak ada hubungan, tidak ada ikatan, tidak ada kontrak ya. Tidak ada sandaran yang lebih kuat daripada ketika engkau mengikat dirimu dengan Tuhan. Itu ikatan yang paling kuat, sandaran yang paling kuat. Jadi kalau engkau mau bersandar, engkau mau mengandalkan, engkau mau menjadikan jaminan, jadikan ikatan dengan Tuhanmu sebagai ikatan dan sandaran yang paling terpercaya. Wa awthaqu sababin akhadta bihi sababun bainaka wa bainallah subhanahu. Karena kalau ikatan-ikatan dengan manusia ya, sandaran-sandaran yang bukan Tuhan, boleh jadi sandaran itu di masa tertentu dia kuat, di masa-masa lain rapuh. Di masa tertentu dia setia, di masa-masa berikutnya dia berkhianat. Artinya kamu tidak bisa mengandalkan ikatan seperti engkau mengandalkan ikatanmu dengan Tuhan. Dan ini sebuah prinsip ya, yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putranya. Artinya ketika kamu membangun ikatan dengan selain Allah, maka kamu tidak usah khawatir bahwa suatu saat ikatan itu akan terputus atau kamu akan kecewa. Itu kamu sudah harus siap-siap. Karena apa? Karena sebenarnya tidak ada ikatan yang berjaminan mutu selain ikatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masuk dalam ini juga adalah orang-orang yang juga merupakan insan-insan ilahi ya. Karena sebagai wilayah yang ada di bawah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Anda mengikat diri Anda dengan para nabi, para rasul, para hujjah Allah, itu juga ikatannya juga sama dengan Anda mengikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain ini, ikatan-ikatan itu bisa setiap saat pudar dan terputus. Wa awthaqu sababin akhadta bihi sababun bainaka wa bainallah subhanahu. Dan karena itu juga ketika kamu melakukan hal-hal yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu harus dengan penuh keyakinan ya. Harus dengan penuh kepercayaan bahwa kamu tidak akan pernah mengalami yang namanya kerugian. Kamu tidak akan pernah dikecewakan. Kamu tidak akan pernah sampai pada titik penyesalan ketika kamu bangun ikatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengan selainnya, kemungkinan kecewa ada, kemungkinan menyesal ada, kemungkinan ditipu ada, kemungkinan ditinggalkan ada, kemungkinan ditendang di tengah jalan ada. Wa awthaqu sababin akhadta bihi sababun bainaka wa bainallah subhanahu. Imam Ali kemudian masuk pada masalah yang lain. Imam Ali memberikan nasihat begini kepada putranya, wa man lam yubalika fahuwa aduwwuk. Ini juga sebuah rumusan. Orang-orang yang tidak peduli dengan kamu, yang tidak menganggapmu ada, yang melecehkanmu ya, yang bersikap ignore terhadapmu, wa man lam yubalika fahuwa aduwwuk, pada hakikatnya dia musuhmu.
Jadi kalau kamu mau tahu nilai orang itu, kamu juga harus ukur sejauh apa kepeduliannya denganmu. Sebagaimana kamu juga, seperti apa kamu terhadap orang lain adalah sejauh apa kepedulianmu kepadanya. Sama saja. Waman lam yubalika fahuwa aduwwub. Artinya, kalau kita diajarkan oleh Imam Ali bahwa orang-orang yang ignore terhadap kita, yang menganggap kita tidak ada, yang melecehkan kita, yang tidak menganggap kita ada, yang tidak peduli dengan kita, yang tidak perhatian dengan kita, itu adalah laksana musuh bagi kita. Maka kalau ada orang yang kita perlakukan seperti itu, maka kita seakan-akan adalah musuhnya juga. Dan karena itu, kita bisa paham bahwa sebenarnya saya ini, katakanlah kalau saya bagi pasangan saya bagi anak saya bagi teman saya, sebenarnya kalau kamu mau melihat siapa dirimu terhadap pasanganmu, terhadap anak-anakmu, terhadap ayahmu, terhadap keluargamu, terhadap temanmu, terhadap siapapun, ya, adalah sejauh apa kamu peduli dengan mereka. Itulah sebenarnya kamu. Dan kalau tidak, sebenarnya kamu adalah musuh bagi mereka. Dan boleh jadi kalau yang tidak kita pedulikan adalah anak-anak kita, kita adalah musuhnya. Kalau yang tidak kita pedulikan adalah pasangan kita, kita adalah musuhnya pada hakikatnya. Bagaimana Anda mengatakan cinta tapi Anda tidak peduli? Bagaimana Anda mengatakan sayang tapi Anda ignore? Tapi Anda tidak perhatian? Tapi Anda menganggap mereka tidak ada? Waman lam yubalika fahuwa aduwwub. Karena itu perhatian, ya, kepedulian itu adalah satu nilai yang penting dalam kehidupan antar manusia. Saya kira ini juga cukup jelas. Saya tidak perlu jelaskan lebih jauh tentang masalah ini. Antum bisa menelaahnya lebih dalam. Selanjutnya katanya Malik, qad yakunul ya'su idrakan idza kana tama'u halakan. Ini juga kalimat yang luar biasa. Boleh jadi atau ada kalanya, qad yakun itu ada kalanya. Tidak selalu seperti ini sih, tapi ada kalanya. Ada kalanya putus asa itu adalah keberhasilan atau kesuksesan. Idza kana tama'u halakan, ya. Ketika ketamakan atau kerakusan adalah kehancuran. Dari sini yang Ali hendak mengatakan bahwa kadang-kadang orang yang punya ambisi yang berlebihan itu dia akan dihancurkan oleh ambisinya. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan putus asa itu adalah putus asa yang negatif, ya. Ini putus asa yang positif. Artinya ketika Anda sudah berusaha, ketika Anda sudah melakukan perjuangan, daya dan upaya, tapi Anda tidak kunjung berhasil, Anda harus apa namanya itu harus meletakkan apa namanya apa ya? Ini adalah sudah upaya terakhir saya. Anda harus apa namanya itu harus punya titik berhenti. Karena kalau tidak, Anda nanti akan jatuh pada ambisi. Nah, ambisi yang berlebihan ini biasanya menghancurkan orang itu. Anda punya target tertentu umpamanya, Anda kejar boleh, ya kan? Tapi ketika Anda sudah lakukan semua daya, upaya, usaha, ternyata tidak kunjung Anda dapatkan, ya, maka ada baiknya Anda berhenti. Jangan kemudian karena ambisi kemudian Anda tidak mau tahu, pokoknya saya harus apa namanya itu capai apa yang saya inginkan. Nah, ini biasanya alih-alih Anda sampai pada apa yang Anda inginkan, Anda malah hancur di tengah jalan. Karena apa? Karena ambisi itu yang berlebihan itu sangat dekat dengan ketamakan, dengan kerakusan. Beliau menjelaskan, qad yakunul ya'su idrakan. Ada kalanya Anda berhenti setelah Anda cukup berusaha, itu adalah sebenarnya ya sudah, itulah capaian Anda yang maksimal, sudah cukup di sini Anda. Anda tidak perlu memaksakan diri. Ya, tapi kalau Anda memaksakan diri, alih-alih Anda akhirnya mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda akan hancur tengah jalan. Idza kana tama'u halakan. Karena ketamakan adalah kehancuran. Nah, jadi kalimat ini yang hendak mengatakan bahwa lakukan usaha,
maksimalkan usaha Anda, upaya Anda, tapi Anda harus ada titik untuk berhenti. Anda jangan kemudian tidak kenal titik untuk berhenti. Ya, jangan kemudian Anda tidak kenal batasan, sehingga Anda berambisi secara melampaui batas. Jangan sampai Anda sampai pada titik memaksakan kehendak, ya, karena memaksakan kehendak itu akan berakibat fatal. Contoh, ini saya kasih contoh yang paling yang mungkin supaya tidak disalahpahami ya poin ini ya. Masalah asmara umpamanya, masalah asmara. Kita sebagai laki-laki, kita mencintai seorang wanita itu wajar, atau sebaliknya wanita mencintai laki-laki wajar. Contoh umpamanya, ketika seorang laki-laki dia mencintai wanita, dia boleh berusaha untuk mendapatkan cinta wanita itu. Tapi ketika dia sudah berusaha, dia sudah menyatakan cintanya, ya, dia sudah menunjukkan keseriusannya, tapi ternyata wanita itu tidak menerima cinta laki-laki itu. Dia berusaha untuk yang pertama, berusaha untuk yang kedua, berusaha untuk yang ketiga. Artinya ketika seorang laki-laki sudah cukup berusaha untuk mendapatkan cinta seorang wanita, tapi memang wanita ini tidak mencintai dia, ya kita harus berhenti, stop. Jangan kemudian kita seakan tidak kenal tidak kenal batasan, kemudian kita pokoknya saya harus dapatkan dia. Nah, ini boleh jadi akan mendatangkan kepada kita depresi, stres, ya. Karena apa? Karena urusan hati itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Kita boleh berusaha mendapatkan hati seseorang, tapi kita tidak punya kuasa penuh untuk memastikan dia mau dengan kita. Kita harus punya batasan. Saya sudah cukup berusaha, saya sudah menyatakan cinta saya, tapi ketika memang dia tidak menerima cinta saya, sudah selesai, cukup, stop, ya kan? Cari yang lain. Tapi kalau seseorang tidak mau tahu diri, ya, dan kemudian dia memaksakan kehendaknya, dia alih-alih mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, maka dia akan sampai pada kehancuran dirinya. Ini adalah sebuah contoh. Qad yakunul ya'su idrakan idza kana tama'u halakan. Sama juga orang yang berambisi dengan dunia juga begitu. Cukup Anda ingin kaya, cukup Anda berusaha, maksimalkan usaha Anda, tapi setelah Anda sudah berusaha ini, Anda dapatkan segitu, sudah nikmati apa yang sudah Anda dapatkan. Nikmati apa yang sudah Anda perjuangkan. Jangan Anda masih punya khayalan-khayalan tingkat tinggi sehingga Anda bahkan tidak bisa menikmati yang sudah Anda dapatkan. Ketamakan akan berarti kehancuran dan kebinasaan. Saya kira poin ini juga sudah cukup jelas ya. Selanjutnya Imam Ali memberikan pesannya kepada putranya, laisa kullu auratin tadhar. Imam Ali tidak setiap yang buruk itu akan terungkap. Artinya boleh jadi ada hal-hal yang buruk, yang busuk, entah tentang diri kita atau tentang orang lain, yang bahkan kita tidak pernah tahu. Karena tidak setiap hal yang busuk dan buruk itu akan terungkap. Di dunia maksudnya, ya. Kalau di akhirat semua akan terungkap. Tapi di dunia, ya, ada kalanya hal-hal yang buruk tentang seseorang atau hal-hal yang buruk tentang diri kita, orang lain tidak akan pernah mengetahuinya. Atau hal-hal yang buruk tentang orang lain, kita tidak akan pernah mengetahuinya. Laisa kullu auratin tadhar. Dan boleh jadi ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau semua kebusukan itu ditampakkan kepada kita, kita masing-masing saling mengetahui kebusukan orang lain, ya, maka tidak akan tercipta kehidupan yang tentram dan nyaman. Kita akan saling meninggalkan, kita tidak akan mau pernah kenal orang. Kalau kita kemudian diberi pengetahuan tentang apa yang ada pada batin orang lain. Makanya di Al-Quran ada ayat, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Kamu jangan bertanya tentang hal-hal yang kalau hal itu diungkap itu akan membuatmu tidak nyaman dalam menjalani kehidupan. Oh iya, ada banyak hal yang memang sengaja Allah sembunyikan. Contoh umpamanya, kapan kita mati, Allah tunjukkan. Karena kalau diberitahukan kepada kita bahwa kamu akan mati pada tahun ini, pada bulan ini, pada hari ini, pada jam ini,
Sejak sekarang kehidupan sudah tidak nikmat bagi kita. Karena kita sudah tahu kapan kita akan mati. Atau kalau kita mengetahui hati orang lain, sejak saat ini kita tidak mau kenal orang. Ya kan? Karena kita akan tahu apa yang dipendam oleh orang terhadap diri kita. Tidak nyaman lagi kehidupan. Nah, laisa kullu auratin tadhhar. Dan ini juga sebagai antisipasi juga bahwa kamu ketika berhubungan dengan orang, kamu juga jangan anggap orang itu suci, bersih. Enggak. Kamu tidak boleh itu bersikap suudzon. Tapi kamu anggap dia adalah seperti malaikat. Ya, itu juga tidak benar. Kamu tetap harus menyisakan kewaspadaan dan kehati-hatian ketika kamu berhubungan dengan orang. Karena laisa kullu auratin tadhhar. Tidak setiap yang buruk itu akan terungkap. Nah, wala kullu fursatin tusab. Ya. Dan tidak setiap kesempatan ya, itu bisa diraih. Artinya kita punya kesempatan untuk mencapai A, B, C dan D. Kita harus pastikan bahwa tidak setiap ada kesempatan kemudian kita pasti bisa meraih apa yang kita tuju. Tidak begitu. Dalam kehidupan dunia ini ada banyak faktor penentu, bukan hanya diri kita. Kita hanya salah satu faktor. Usaha kita itu salah satu faktor. Bahwa ada kesempatan yang kalau kita ambil kesempatan ini kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Oh iya. Tapi jangan kamu anggap bahwa setiap kesempatan kamu akan pasti bisa meraih apa yang kamu inginkan. Tidak. Kamu hanya boleh berusaha, kamu hanya boleh berupaya, tapi kamu harus tahu diri bahwa ada kalanya apa yang kamu tuju tidak kamu raih. Laisa wala kullu fursatin tusab. Sehingga apa? Sehingga kita ini hidup di dunia ini kita dengan pemahaman yang penuh bahwa tidak semua yang saya inginkan, meskipun saya ada kesempatannya, bisa saya raih. Tidak. Dia tahu itu. Sehingga sejak awal ketika dia berusaha, dia sudah siap-siap untuk tidak kecewa. Karena dia tahu bahwa ada kalanya bisa saya raih, ada kalanya tidak bisa saya raih. Meskipun saya punya kesempatannya. Jadi dia sudah paham tentang sifat kehidupan dunia ini. Bahwa tidak setiap kesempatan bisa dia maksimalkan dan dia bisa meraih apa yang dia tuju melalui kesempatan itu. Warubbama akhta'al basir qasdah. Dalam lanjutan pesannya yang Mali berkata, asabal a'ma rushdah. Ya, yang artinya ada kalanya orang yang melihat itu dia tidak bisa meraih ya apa yang menjadi tujuannya. Sementara orang yang buta justru bisa meraihnya. Yang Mali tidak mengatakan bahwa akal, logika dan pemikiran itu jauh lebih bernilai daripada panca indera. Ya. Ada kalanya orang yang melihat, orang yang tidak buta, ya, itu dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan, tapi orang buta bisa mencapainya. Karena apa? Karena ada mata hati, ada akal, ada logika, ada pemikiran yang itu jauh nilainya daripada panca indera. Makanya yang Mali mengatakan warubbama akhta'al basir qasdah asabal a'ma rushdah. Yang Mali tidak mengatakan bahwa gunakan mata batinmu, gunakan mata akalmu, gunakan pikiranmu melebihi engkau menggunakan panca indera. Karena betapa banyak orang yang melihat tidak bisa mencapai tujuannya, sementara orang yang buta bisa mencapainya. Karena pemikiran, logika, akal jauh lebih unggul dan lebih bernilai, lebih kuat daripada panca indera atau penglihatan serta pendengaran yang bersifat fisik. Nah, yang Mali melanjutkan, akhir syarr fa innaka idza syi'ta ta'ajjaltahu. Yang Mali mengatakan akhir syarr, tunda, ya, tunda atau akhirkan, ya, sesuatu yang buruk. Jadi katakanlah kita dalam situasi dan kondisi di mana kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang pilihan itu buruk. Yang Mali mengatakan jangan serta-merta kau ambil
pilihan yang buruk itu. Tunda. Setiap kamu dihadapkan pada pilihan buruk, tunda itu. Tidak perlu kamu lakukan. Ya. Dan bila perlu, tunda terus. Dan sampai kapanpun tunda, akhirkan pilihan yang buruk atau perbuatan yang buruk itu. Fa innaka idza syi'ta ta'ajjaltahu, karena kapanpun kamu mau berbuat buruk, kamu bisa melakukannya. Karenanya kamu jangan pernah berbuat buruk. Meskipun ada di hadapanmu pilihan ini yang seakan-akan keuntungannya ada di hadapan matamu kalau kamu melakukan keburukan ini. Yang oleh karena akhir syar, tunda, jangan. Akhirkan. Karena kapan saja kamu berbuat buruk itu kamu punya kesempatannya untuk berbuat buruk. Jadi jangan pernah engkau melakukan yang namanya keburukan. Tunda terus. Akhirkan keburukan. Ketika kita diminta untuk mengakhirkan keburukan, berarti apa? Dahulukan pilihan-pilihan yang baik. Jadi kalau ada satu pilihan buruk yang mudah dengannya kita meraih apa yang kita inginkan, sementara ada beberapa pilihan-pilihan baik yang kalau kita ambil ini kita masih jauh dari apa yang kita inginkan, kita diminta untuk mengambil pilihan-pilihan yang baik dan menunda pilihan yang buruk. Meskipun pilihan yang buruk ini akan mendekatkan kita pada apa yang kita inginkan. Akhir syar, fa innaka idza syi'ta ta'ajjaltahu. Nah, poin yang ini adalah yang mana mengatakan bahwa jangan pernah engkau kotori dirimu dengan keburukan dan kejahatan, wahai putraku. Sudahlah, meskipun kejahatan dan keburukan itu sepertinya di hadapanmu ada keuntungan, ada manfaat yang kamu lihat kalau kamu berbuat keburukan dan kejahatan itu. Jangan pernah engkau lakukan. Wa qati'atul jahil ta'dilu silatal aqil. Yang mengatakan kalau kamu memutus hubungan dengan orang yang bodoh, itu artinya sama kamu dengan menyambung hubungan dengan orang yang berakal. Artinya jangan pernah berteman dengan orang yang bodoh. Jadi kalau emang kamu mau berteman, cari orang-orang yang pandai. Ya, ini maksudnya bukan berarti kemudian kita disuruh mengabaikan orang-orang yang keilmuannya di bawah kita, bukan itu. Ya. Tapi ada kan orang-orang yang al-juhala. Juhala itu adalah orang-orang yang kita ketika bergaul dengannya, kita tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan kita hanya mendapatkan kerugian karena kebodohan mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini harus kita tinggalkan. Karena apa? Dalam riwayat lain dikatakan orang yang bodoh itu, ya karena kebodohannya, ada kalanya orang yang bodoh itu dia ingin memberikan manfaat kepada kita, tapi karena bodoh dia malah menjerumuskan kita, malah menghancurkan kita. Karenanya kita diminta untuk dalam bergaul itu kita bergaul dengan orang-orang yang uqala, bukan orang-orang yang juhala. Karena yang juhala ini hanya akan merugikan kita, hanya akan membahayakan kita. Jangan pernah kita bergaul dengan orang-orang yang setiap saat bisa membahayakan kehidupan kita. Karena itu kata Imam Ali, memutus hubungan dengan orang yang jahil itu sama dengan Anda menyambung hubungan dengan orang yang berakal. Selanjutnya beliau berkata, man aminaz zaman khanahu. Ya, yang merasa aman dengan tipu daya zaman, maka zaman akan mengkhianatinya. Ya. Kita ini hidup tidak bisa lepas dari waktu, tidak bisa lepas dari masa, tidak bisa lepas dari era. Ya. Dan waktu, masa, era ini kita tidak boleh terlalu percaya padanya. Kita harus terus waspada. Ada masa-masa tertentu kita anggap masa-masa ini adalah masa-masa yang baik bagi kita. Dan kemudian kita anggap semua itu baik di masa ini bagi kita. Tidak seperti itu. Anda jangan pernah merasa aman dari tipu daya zaman. Jadi Anda hidup pada waktu kapan saja, Anda harus selalu waspada. Karena Anda kalau merasa aman dengan tipu daya zaman, maka zaman akan mengkhianati Anda. Anda tidak sadar, kemudian Anda akan dikhianati oleh zaman yang Anda anggap
bahwa era ini atau zaman ini atau masa ini adalah sesuatu yang bisa menguntungkan diri kita. Anda jangan pernah percaya dengan masa, era, dan zaman apapun dalam kehidupan ini. Anda harus terus waspada. Kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan dimanapun dan kapanpun. Waman a'zamahu ahanahu, ya. Dan barang siapa yang menganggap sebuah masa itu adalah masa-masa yang luar biasa, ini adalah masa-masa yang luar biasa bagi saya, sehingga dia kehilangan kewaspadaan, maka era itu akan menghinakannya. Ada orang di masa-masa dia punya, sebagai contoh ini ya, punya jabatan tertentu yang boleh jadi sangat menguntungkan baginya, posisi tertentu yang menguntungkan baginya, dia menganggap masa-masa itu adalah masa-masa yang luar biasa baginya, seakan-akan sudah tidak ada hal yang bisa membahayakan dirinya. Kita dilarang untuk membesarkan atau menganggap luar biasa masa-masa kejayaan tertentu bagi diri kita. Karena kalau kita seperti itu, maka boleh jadi nanti masa yang seperti itu tuh akan menghinakan kita. Wa man a'zamahu ahanahu. Intinya dari dua kalimat tadi itu, man aminaz zaman khanahu wa man a'zamahu ahanahu, kita diminta untuk selalu waspada ketika kita ada di masa-masa yang seperti apapun dan di tempat yang seperti apapun. Artinya kapan saja, di mana saja, kita harus selalu waspada. Dan jangan pernah kita percaya pada masa-masa kejayaan tertentu yang kita alami atau yang sedang kita jalani. Kita harus terus waspada. Karena kita tahu kan, zaman itu kan ibarat roda kan, yang terus berputar. Dan kita tidak tahu. Ya. Bahkan putaran rodanya itu bukan kita pengendalinya. Zaman ini berputar. Dan kita tidak berdaya, kita ikut dengan putaran zaman ini. Dan bukan kita yang mengendalikan putaran ini. Ya. Ada masa-masa jaya, masa-masa yang aman. Tiba-tiba terjadi sebuah bencana, tragedi, peperangan, wabah, berubah semuanya itu. Karena kita tidak boleh menganggap sebuah masa tertentu itu adalah sesuatu yang bisa kita andalkan. Jangan. Ya kan? Kita baru saja itu mendapatkan ujian bersama, pandemi COVID-19 ini merubah semua yang sudah kita rencanakan. Bahkan perubahan ini bersifat universal dan menyeluruh, meliputi segala lini dan aspek kehidupan. Jadi kita jangan pernah mengandalkan masa-masa kejayaan tertentu pada masa dan era tertentu. Karena rodanya masa dan era ini akan terus berputar, dan putarannya bukan di tangan kita, pengendalinya bukan kita. Jadi kita harus selalu siap dan waspada atas apa yang mungkin terjadi pada masa dan era tertentu. Sehingga kita tidak dibuatnya terperanjat atau kaget. Nah, tapi kita sudah harus selalu bersiap diri atas masa yang paling semua. Kita tahu meskipun masa-masa ini adalah masa-masa kejayaan, masa-masa yang nyaman, yang enak, yang tentram, kita harus menyadari bahwa ini setiap saat bisa hilang. Ya, contohnya pandemi kemarin, semua bisa berubah. Nah, saya kira poin ini cukup jelas ya. Dan dari sini yang hendak mengatakan, kalian jangan terlalu berharap besar pada sebuah masa, tapi juga kalian juga jangan terlalu cemas pada sebuah masa biasa. Kamu sudah harus siap bahwa dalam kehidupan dunia ini ada up and down, ya kan? Ada lapang, ada sempit, ada kaya, ada papa, ada sehat, ada sakit, ada tua, ada muda. Itu biasa. Jadi Anda sudah harus siap dengan segala kemungkinannya. Jadi jangan terlalu berharap, tapi juga jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut. Anda harus dalam kewaspadaan, tapi tetap tenang, tetap stabil dalam menjalani kehidupan. Karena Anda sudah paham bahwa kehidupan dunia itu atau masa-masa di dunia itu punya sifat yang seperti ini. Nah, Imam Ali melanjutkan, laisa kullu man rama asab. Yang artinya tidak setiap orang yang membidik sesuatu, dia pasti akan mengenai bidikannya.
Nah sudahlah, ini kehidupan dunia. Anda boleh membedek, tapi Anda jangan berharap bahwa Anda akan selalu tepat sasaran. Enggak. Anda pasti meraih apa yang Anda bedek. Enggak juga. Laisa kullu man roma asal. Ya, ini kita juga supaya tidak terlalu percaya diri lah yang berlebihan. Ya, orang tidak percaya diri tidak bagus, tapi overconfidence juga tidak bagus. Orang yang tidak punya confidence buruk, overconfidence juga buruk. Ya, Mali mengingatkan putranya, laisa kullu man roma asal. Tidak setiap orang yang membedek dia akan mengenai sasarannya. Nah, selanjutnya beliau berkata, "Idza taghayyara as-sultan, taghayyara az-zaman." Katanya Mali, jika terjadi perubahan pada pemimpin, maka era dan masa juga akan berubah. Artinya, sifat masa dan era tertentu itu ditentukan oleh pemimpinnya. Jadi kalau pemimpin itu adil, maka era itu adalah era yang penuh dengan kemakmuran, era yang penuh dengan keadilan. Tapi kalau pemimpin itu zalim, lalim, diktator, ya kan, sewenang-wenang, maka masa itu adalah masa-masa yang sulit, ya, masa-masa yang sempit, masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang menghimpit. Ini yang Mali berbicara tentang peran penting penguasa. Idza taghayyara sultan, taghayyara zaman. Bahkan pemimpin itu bisa menentukan perubahan era. Kita ambil contoh ya. Sebelum tercetusnya revolusi Republik Islam Iran, dunia ini seakan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan superpower tertentu. Dan kaum mustad'afin tidak bisa punya suara, suaranya tidak didengar, tidak bisa melakukan perlawanan. Tapi ketika muncul seorang pemimpin seperti Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, ternyata orang ini betul-betul membuat perubahan pada eranya. Oh iya, yang ini menjungkir balikkan perhitungan di dunia ini. Superpower atau negara-negara arogan yang ingin memaksakan kehendaknya dan hegemoninya atas umat manusia itu sudah terpotong tangan-tangannya. Karena apa? Karena ada pemimpin seperti Al-Imam Al-Khumaini. Idza taghayyara sultan, taghayyara zaman. Ya, jika pemimpin itu berubah, maka era juga akan berubah. Memang pemimpin menentukan perubahan zaman. Dan kita lihat terjadi perubahan, ya, dengan munculnya Republik Islam di Iran yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Silakan Anda lihat, ya, mereka antum-antum yang sedikit banyak punya pengetahuan tentang masalah-masalah sosial politik, ya, Anda bisa melihat apa yang terjadi dalam perubahan dunia ini sejak menangnya revolusi Islam di Iran. Anda akan melihat ada banyak perubahan yang luar biasa. Kaum mustad'afin yang asalnya diinjak-injak dan tidak bisa punya suara atas arogansi kaum mustakbirin, sekarang dibuat kaum mustakbirin yang khawatir dan takut atas kebangkitan kaum mustad'afin. Terjadi perlawanan di mana-mana, terjadi muqawamah di mana-mana, terbentang sekarang poros perlawanan. Idza taghayyara sultan, taghayyara zaman. Jika pemimpin berubah, era juga akan berubah. Dan Imam Khumaini adalah salah seorang pemimpin yang merubah era dan zaman. Nah, selanjutnya Imam Ali berkata, sal anir rafiq qabla tariq. Ini juga sebuah prinsip, ya, yang diajarkan oleh Imam Ali, bahwa Anda setiap kali mau melakukan perjalanan, sebelum Anda melakukan perjalanan, pastikan dulu siapa orang-orang yang akan menemani Anda dalam perjalanan ini. Cari orang-orang yang tepat, ya, untuk menemani Anda dalam sebuah perjalanan yang telah Anda rencanakan. Sal anir rafiq qabla tariq. Ya, teman untuk
berjalan itu lebih utama daripada Anda melakukan perjalanan itu. Pastikan dulu Anda punya teman yang tepat untuk sebuah perjalanan, baru Anda lakukan sebuah perjalanan. Sal anil rafiq qabla tariq. Selanjutnya, wa anil jar qabla dar. Dan sebelum Anda memilih rumah atau tempat tinggal, Anda harus tahu siapa yang akan menjadi tetangga Anda. Oh iya, karena boleh jadi sebuah tempat itu, katakanlah tempat itu adalah kawasan yang mewah, kawasan yang bersifat metropolis, semua ada di sana, ya. Tempat adalah tempat yang kalau untuk hunian itu secara strategis, katakanlah seperti itu. Tapi semua itu tidak akan bisa Anda nikmati kalau kemudian Anda punya tetangga yang busuk. Tetangga yang busuk akan merusak seluruh kehidupan Anda. Tapi boleh jadi ada rumah di kawasan sederhana, tidak terlalu ada di pusat kota, ya, tapi Anda punya tetangga-tetangga yang baik, maka kehidupan Anda akan menjadi indah di sana. Kehidupan di kota yang maju atau di tempat yang katakanlah elit dan lain sebagainya, tapi kalau tetangga Anda adalah orang-orang yang busuk, maka kehidupan tidak akan bisa Anda nikmati. Anda bisa menikmati kehidupan kalau orang-orang yang ada di sekitar Anda adalah orang-orang yang baik. Karena itu kata Imam Ali, wa anil jar qabla dar, ya. Anda pastikan dulu siapa yang akan menjadi tetangga Anda, baru Anda kemudian menentukan di mana Anda akan tinggal. Wa anil jar qabla dar. Imam Ali selanjutnya memberikan nasihat seperti ini. Iyaka, dan ini boleh jadi adalah sifat-sifat kita pada umumnya seperti ini. Iyaka an tadhkura minal kalam ma yakunu mudhikan. Imam Ali memberikan warning ya kepada putranya, wahai putraku, janganlah engkau membuka mulutmu, ya, atau berbicara tentang hal-hal yang mendatangkan tawa. Iyyaka an tadhkura minal kalam ma yakunu mudhikan wa in hakaita dzalika an ghairik. Meskipun itu cerita itu hanya kamu nukil dari orang lain. Dan memang ini kebiasaan kita. Kita pada umumnya itu kalau kita sudah duduk bersama, kita pasti akan bertukar cerita-cerita yang lucu, yang mendatangkan tawa, ya. Tentu ini bukan dalam kategori yang haram, ya, tapi memang jangan sampai pertemuan kita atau majelis kita itu hanya diisi oleh hal-hal yang seperti ini. Bolehlah 1-2 cerita untuk mencairkan suasana agar orang kemudian melepas tawanya, bolehlah. Tapi jangan sampai majelis kita itu dipenuhi oleh hanya tukar menukar cerita yang mendatangkan tawa ini, ya, karena itu hanya akan merudupkan cahaya hati. Iyyaka an tadhkura minal kalam ma yakunu mudhikan wa in hakaita dzalika an ghairik. Ya. Intinya jangan sampai majelis kita dan pertemuan kita dipenuhi oleh cerita-cerita yang hanya mendatangkan tawa saja. Karena hal yang seperti ini akan membuat hati kita mati dan cahaya hati kita menjadi redup. Ya. 1-2 cerita is okay, tapi jangan sampai dia mendominasi majelis kita. Naam, kita sudah sampai pada bagian ini, dan di bagian akhir Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berbicara tentang wanita. Bagian akhir ini tentang wanita ini masih cukup panjang, tapi saya minta persetujuan dari teman-teman. Bagian ini apa kita lanjut, ya, karena ini sudah hampir 1 jam, ya. Kalau kita lanjut ya lanjut dikit boleh. Lanjut. Penting, ya. Itu ya. Oke dah. Kalau yang mau dilanjut sudah kita lanjut sudah. Iya. Oke. Selanjutnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib berbicara secara khusus tentang wanita. Imam Ali kemudian berkata begini kepada putranya. Wa iyyaka wa musyawaratan nisa. Hati-hati engkau dengan bermusyawarah dengan para wanita. Nah, ini kemudian memang banyak menjadi perbincangan, ya. Sehingga
Masa iya ini ucapan Imam Ali? Bahkan banyak orang-orang yang kemudian melakukan verifikasi ulang terhadap ucapan ini. Tidak mungkin lah ini ucapan Imam Ali. Islam itu menjunjung tinggi musyawarah, ya, untuk kita bertukar pikiran, ya, bahkan dengan siapapun. Ya, masa kita hanya boleh musyawarah dengan orang laki-laki saja? Ini kan berarti kan seakan-akan Islam itu anti wanita atau menomorduakan gender wanita. Ini yang kemudian banyak disalahpahami. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Wa iyyaka, kita terjemahkan dulu ya, nanti kemudian kita jelaskan maksudnya apa. Wa iyyaka wa musyawaratan nisa. Saya minta satu salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali. Ya. Wa iyyaka wa musyawaratan nisa. Ya, dan hati-hati wahai putraku dengan bermusyawarah dengan para wanita. Jadi bukan dilarang, tapi diminta untuk waspada dan berhati-hati ketika bermusyawarah dengan para wanita. Kenapa kok begitu? Fa inna ra'yahunna ila afnin. Dikarenakan pendapat mereka itu bersifat kurang. Ya. Fa inna ra'yahunna ila afnin wa azmahunna ila wahnin. Ya, karena pendapat mereka itu kurang dan tekad mereka itu lemah. Memang kalau kita lihat sepintas dari bagian ini, dari ucapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, boleh jadi kita seakan-akan apalagi kalau ini yang mendengar para wanita ya, itu pasti akan tidak mungkin lah Imam Ali punya nasihat dan pesan yang seperti ini. Tapi apa maksudnya? Maksudnya ternyata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ini menempatkan wanita sesuai dengan kadarnya. Karena ada masalah-masalah dalam kehidupan ini yang memang masalah-masalah itu di atas ya kemampuan para wanita pada umumnya. Makanya kenapa kemudian di dalam Islam itu sebagai contoh ya, itu jihad dan berperang itu wajib atas laki-laki dan tidak wajib atas para wanita. Kenapa? Karena memang dalam hal peperangan ya itu memang tugas para laki-laki, bukan kewajiban bagi para wanita. Dan karena itu dalam hal-hal yang permasalahan itu di atas kemampuan para wanita pada umumnya, kita jangan bermusyawarah dengan para wanita. Ya, kalau Anda bermusyawarah dengan para wanita dalam hal perang, sudah pastilah pendapat mereka itu akan mengambil sisi yang lemah, akan mengambil sisi yang kurang. Mereka tidak punya ketegasan yang cukup ya dalam berpendapat dalam urusan-urusan yang di luar, yang di atas kemampuan mereka. Ya, ini sudah mulai jelas ya. Tapi kita akan kita akan telusuri lebih jauh. Kita ambil contoh namanya. Ketika dalam literatur Islam itu kita pernah mendengar hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ya. Mencintai dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Apakah berarti ini dunia seluruhnya buruk? Atau umpamanya ketika kita mendengar yang Mali berkata ad-dunya jifa, dunia itu laksana bangkai. Apakah berarti itu maksudnya seluruh yang terkait dengan dunia itu adalah bangkai? Padahal pada saat yang sama literatur Islam mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Ternyata memang kita harus punya pemahaman yang cukup tentang dunia, bahwa dunia itu dengan perlakuan tertentu dia bisa menjadi ladang bagi akhirat, tapi dengan perlakuan tertentu dia laksana bangkai.
Jadi riwayat-riwayat tentang dunia itu ada yang mengatakan ad-dunya jifa, dunia itu bangkai. Wa tullabuha kilab, dan para pencarinya adalah ibarat anjing-anjing yang lapar. Tapi di sisi lain kita mendengar ad-dunya daru sidqin liman shaddaqaha. Dunia itu adalah alam kebenaran bagi yang memperlakukan dunia dengan cara yang benar. Atau ad-dunya masjidu ahibbaillah, dunia itu adalah masjidnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tempat pengabdian para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat yang sama adalah ad-dunya jifa. Pada saat yang sama batul labuha kilab. Padahal hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Nah, jadi sebenarnya ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam meminta putranya untuk tidak sembarang ya bermusyawarah dengan para wanita, itu pada masalah-masalah yang memang di luar kemampuan pada umumnya para wanita. Seperti namanya dalam masalah-masalah yang terkait dengan perang, dalam masalah-masalah yang terkait dengan hukuman, ya kan? Karena wanita tidak punya apa namanya itu pada umumnya tidak punya ketegaan yang cukup ya untuk menerapkan hukum ya, karena hati mereka lembut. Jadi mereka ini bahkan mudah memaafkan. Jadi mereka tidak bisa apa namanya itu diminta untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena apa? Karena memang sisi emosionalnya, sisi cinta kasihnya itu lebih dominan daripada sisi ketegasannya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan wanita dengan kodrat yang seperti ini diperlukan, karena kalau semuanya berjiwa pria, kehidupan ini akan bengis. Kehidupan ini akan kejam. Jadi memang Allah SWT memang membuat pasangan laki-laki dan wanita. Dan memang laki-laki dan wanita ini berbeda, tapi berpasangan. Saling menyempurnakan. Dalam hal tertentu, Anda jangan bermusyawarah dengan wanita. Dalam hal perang, Anda mau menyerang sebuah kota tertentu, atau mau melakukan hukuman tertentu, Anda jangan bermusyawarah dengan wanita, karena pasti mereka bukan orangnya yang tepat untuk Anda ajak bermusyawarah. Dalam hal-hal yang membutuhkan ketegasan. Nah, tapi ini bukan dalam semua hal. Ternyata di Al-Quran juga itu suami istri diminta untuk bermusyawarah. Sebagai contoh, umpamanya dalam ayat yang berbicara tentang masalah menyusui selama 2 tahun itu. Artinya kalau memang suami istri itu bermusyawarah dan mereka memutuskan untuk sudahlah anak kita ini kita susui setahun, kemudian setahun berikutnya kita minta orang lain untuk menyusuinya, ya ini dianjurkan untuk bermusyawarah antara laki-laki dan wanita, bahkan ini di Al-Quran. Jadi ketika Imam Ali melarang bermusyawarah dengan wanita, ini bukan dalam semua hal, karena di Al-Quran ada banyak ayat yang meminta laki-laki dan wanita itu bermusyawarah, tapi pada hal yang memang itu yang memang layak untuk laki-laki dan wanita bermusyawarah dalam hal itu. Nah, jadi atau seperti beginilah ayat lain namanya. Ada di Al-Quran tuh ayat seperti ini. Ini sekedar keterangan ya. Memang agak panjang ini supaya kita tidak salah dalam memahami apa yang menjadi pesan Imam Ali. Dan kemudian juga ini bukan berarti Imam Ali merendahkan harkat dan martabat wanita, tidak. Tapi Imam Ali menempatkan wanita pada posisinya. Nanti kita akan melihat dari keterangan berikutnya, kita akan melihat betapa Imam Ali menjunjung tinggi para wanita ini. Nah, contoh ayat ini namanya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Ya kan? Kami mempersembahkan ya atau menawarkan amanat ini kepada langit dan bumi, wal jibal dan gunung-gunung, fa abaina ayyahmilna. Mereka menolak untuk menerima amanat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Wa asfaqna minha, mereka takut untuk tidak bisa menunaikan amanat itu. Wa hamalahal insan, tapi manusia menerimanya. Kemudian innahu kana dzuluman jahula. Al-Qur'an mengatakan manusia itu adalah
makhluk yang zalim, yang banyak berbuat zalim dan banyak kebodohannya. Al-Quran mengatakan bahwa innahu kana zaluman jahula, ini manusia itu banyak kezalimannya dan banyak kebodohannya. Nah, ini apakah berarti semua manusia seperti ini? Nah, di mana kalau gitu para nabi, di mana para rasul, di mana para manusia suci, di mana para aulia Allah, di mana para siddiqin, di mana para as-solihin? Apakah mereka juga zaluman dan jahula? Ya enggak juga. Walaupun yang dikatakan innahu kana zaluman, artinya pada umumnya manusia seperti itu. Seperti juga begini, pada umumnya wanita itu tekadnya itu lemah. Pada umumnya wanita ya, tekadnya itu lemah dan cara berpikirnya itu kurang. Dan memang pada umumnya seperti itu. Bukan berarti semua wanita seperti itu, tapi pada umumnya seperti itu. Karena memang kodrat laki-laki dan wanita memang seperti itu adanya. Dan kita lihat kan, memang dalam kehidupan ini ada tugas-tugas dalam kehidupan ini yang memang tidak bisa diemban oleh para wanita. Ini bukan berarti semua wanita satu kelas, enggak, tapi pada umumnya seperti itu. Sehingga memang kita harus memperlakukan wanita sesuai pada umumnya para wanita. Kalau ada 1-2 wanita yang pilihan atau yang punya kelebihan tertentu, itu tidak bisa kita pungkiri. Sama dengan tadi itu ayat, innahu kana zaluman jahula, manusia ini adalah makhluk yang zalum dan jahul. Apakah ini berarti semua manusia? Ayatnya mengatakan innal insan. Ya. Tapi apakah ini semua manusia? Tentu tidak. Sama juga begitu, ketika Ali melarang untuk bermusyawarah dengan para wanita, ini juga bukan berarti semua wanita dapat dapat penilaian yang sama. Tapi pada umumnya wanita seperti itu. Sebagaimana tadi itu, pada umumnya manusia itu sifatnya adalah zalum dan jahul ya. Ini mudah-mudahan itu bisa dipahaminya. Ala kulli hal, nanti dari keterangan-keterangan berikutnya kita akan memahami lebih lengkap insyaallah. Selanjutnya yang Ali berkata begini. Waqfuf alaihinna min absarihinna bihijabika iyyahunna fa inna shiddatal hijab abqa alaihinna. Kata Imam Ali, dan tutuplah mereka dengan engkau memberikan hijab kepada mereka. Artinya para wanita ini betul-betul harus engkau jaga, engkau beri hijab agar tertutup, agar tidak terekspos. Fa inna shiddatal hijab abqa alaihinna. Ya, karena kalau engkau betul-betul perhatian dalam urusan hijab mereka, ini akan lebih baik bagi mereka. Abqa alaihinna, lebih selamat bagi mereka. Poin ini yang wanita mengatakan, wanita itu tidak boleh sembarang diekspos. Tidak boleh murah mengekspos dirinya. Dan Anda sebagai laki-laki yang melindungi para wanita, Anda juga jangan izinkan mereka terlalu mengekspos diri kalau Anda cinta kepada mereka. Karena malapetaka dan bencana bagi mereka itu ketika mereka mengekspos dirinya. Ketika mereka mengekspos dirinya, ini mereka adalah ibarat burung-burung yang indah, yang bersuara merdu, yang mudah dibidik oleh para pemburu. Nah, kalau mereka mau Anda selamatkan, maka Anda minta mereka untuk menjaga hijabnya. Hijab itu bukan berarti kain yang menutupi sampai dia tidak bisa melihat, tapi jangan mengekspos diri mereka. Bagaimana mereka mampu untuk menjaga dirinya dan tidak terlalu terekspos untuk orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Karena itu pertemuan-pertemuan dan percakapan-percakapan yang tidak penting antara laki-laki dan wanita tidak perlu dilakukan. Ya, karena bencana-bencana itu muncul ketika apa? Ketika wanita membuka diri untuk berbicara dengan siapa saja. Dia ada di mana-mana. Dia mudah dilihat, dia mudah dibidik, dia mudah dijangkau. Expose ini adalah sumber malapetaka bagi wanita.
Makanya yang Malik berkata, waqfuf alaihinna min absarihinna bihijabika iyahunna fa inna syiddatal hijab abqa alaihinna. Jadi ketatnya hijab mereka, ya. Anda tidak mengekspos mereka ini dan mereka tidak mengekspos diri mereka itu lebih menyelamatkan bagi diri mereka. Selanjutnya, walaisa khurujuhunna bi ashadda min idkhalika man la yuthaku bihi alaihinna. Ya. Sementara Anda ya menjaga agar mereka tidak ekspos keluar, sementara Anda seperti itu, ini penjagaan Anda agar para wanita ini ada di dalam dan tidak mengekspos diri mereka, ini tidak lebih penting ya dari Anda untuk tidak memasukkan orang yang tidak bisa Anda percayai dalam lingkungan yang di situ ada wanita-wanita Anda. Karena apa? Karena ada kalanya ya kejahatan atas wanita ya, atau pelecehan terhadap wanita itu terjadi dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang hidup bersama mereka, yang Anda tidak bisa percaya dengan mereka. Kadang-kadang kita menganggap ancaman bagi para wanita ini dari luar, tapi kita tidak tidak luput dari pengamatan kita yang dekat-dekat dengan mereka. Artinya, dan ini juga sebenarnya dalam fakta kejahatan terhadap para wanita, kebanyakan pelecehan seksual dan lain-lain terhadap wanita itu terjadi dari orang-orang yang dekat dengan mereka. Yang mana mengatakan walaisa khurujuhunna bi ashadda min idkhalika man la yuthaku bihi alaina. Artinya dari sekitar Anda ini pun ya, mereka yang katakanlah ada kekerabatan tapi bukan muhrim ya. Atau orang-orang yang dekat dalam lingkungan pekerjaan Anda atau rumah Anda tapi bukan muhrim dengan wanita-wanita Anda, itu jangan dianggap bahwa bahaya mereka kurang dari orang-orang yang ada di luar. Enggak. Boleh jadi bahaya mereka lebih besar daripada orang-orang yang ada di luar. Karenanya kewaspadaan kita harus betul-betul sempurna, baik di luar maupun di dalam. Saya kira ini juga cukup jelas. Wa in istata'ta alla ya'rifna ghairak faf'al. Allahu Akbar. Yang Malik mengatakan, dan kalau seandainya, dan ini yang Malik berbicara seandainya, dan kalau seandainya engkau bisa untuk agar para wanita itu tidak mengenal kecuali dirimu, maksudnya kecuali orang-orang yang muhrim dengan mereka, lakukan itu. Ya, karena tidak ada perlunya mereka berinteraksi dan berhubungan dengan yang non muhrim kalau memang tidak ada perlunya. Artinya kalau seandainya memang tidak berhubungannya para wanita ini dengan orang-orang yang bukan muhrimnya, itu bisa kamu lakukan fa'al. Sehingga mereka hanya berhubungan dan bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang merupakan muhrim bagi mereka. Tapi kalau memang kamu bisa, kalau tidak bisa, kamu harus tetap waspada, baik di dalam maupun di luar. Tapi wa in istata'ta alla ya'rifna ghairak fa'al. Kalau seandainya engkau mampu untuk menjadikan agar para wanita itu tidak mengenal kecuali engkau, maksudnya yang muhrim dengan mereka, maka lakukan itu. Karena ada banyak yang memberikan perumpamaan seperti ini. Laki-laki dan wanita itu ibarat rasa dahaga dan air. Jadi ini hukum alam ya, hukum alam. Jadi karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketertarikan antara laki-laki dan wanita. Ya. Jadi kalau ini tidak dikawal, ya ini nyambung. Jadi Anda tidak bisa melawan hukum alam. Laki-laki dan wanita ada ketertarikan. Memang ada sinyal di antara mereka yang begitu dekat, pasti sinyal itu akan aktif. Rasa itu akan aktif, tidak bisa dipungkiri ini. Silakan Anda yang sudah sujud sekian lama, Anda dekat dengan wanita yang bukan muhrim Anda. Ada getaran tidak? Pasti ada getaran. Karena itu hukum alam. Itu sunnatullah itu. Ya. Dalam pepatah itu dikatakan bahwa nadhratun wabtisamatun wasalamun wa kalamun wa mau'idun wa liqa'u. Ya. Awalnya pandangan. Kemudian senyuman, kemudian sapaan, kemudian obrolan,
kemudian janjian, kemudian perbuatan dosa. Jadi lancar ini pandangan, senyuman, sapaan, obrolan, janjian, kelakuan. Nadratun wa ibtisamatun wa salamu wa kalamun wa mau'idun wa liqa'u. Akan terjadi itu. Itu memang hukum. Hukumnya seperti itu. Karenanya jangan dibiarkan lepas ini. Kalau dibiarkan seperti ini, ya pastilah. Pasti sinyal itu akan aktif. Pasti akan menimbulkan koneksi. Tidak mungkin tidak itu. Sama dengan Anda pegang setrum. Anda sesuatu yang strumnya Anda pegang, Anda pasti bergetar. Jadi kita harus perlakukan sesuatu itu dengan hukumnya. Jadi ini api. Ya jangan didekati, kalau Anda dekat terbakar Anda. Ini hukum alam. Tidak bisa Anda, oh tidak apa-apa, sudah sama-sama depo. Tidak ada itu, tidak ada itu. Karena ini urusan ketertarikan yang memang sudah Allah ciptakan seperti itu. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Memang Allah yang buat seperti itu. Karenanya kita harus hati-hati. Nah, wala tumallikil mar'a min amriha ma jawaza nafsaha fa innal mar'ata raihanatun wa laysat bikahrama. Nah ini yang kemudian akan menjelaskan yang di atas tadi itu, kata Imam Ali. Dan janganlah engkau ya bebankan kepada para wanita sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Kamu ajak musyawarah hal-hal yang di luar kemampuan mereka, jangan. Kamu membebani mereka. Ya, fa innal mar'a raihana. Jadi wanita itu ibarat bunga, wewangian. Dan bunga ini rapuh. Ya, bunga ini gampang layu. Bunga ini gampang rontok. Fa innal mar'a raihana. Ya, kamu kalau tidak hati-hati dalam memperlakukan bunga, kamu kasar sedikit, terputus dia dari tangkainya. Berhamburan dia. Kalau kamu lupa sirami sedikit, layu dia. Kalau kamu tidak hati-hati dalam menempatkannya, hancur dia. Fa innal mar'a raihana wa laysat bikahr. Dan dia ini bukan pahlawan, bukan jagoan. Ya, jadi perlakukan wanita seperti wanita. Dia laksana bunga. Dia bukan batang pohon kuat yang akarnya menancap di tanah. Tidak, berbeda. Itu kamu, laki-laki. Jadi kamu harus hati-hati dalam perlakuan wanita. Karena kalau tidak, dia ibarat bunga itu. Dia gampang layu, gampang rontok, gampang hancur. Memang seperti itu. Fa innal mar'a raihana wa laysat bikahramana. Ini maksudnya, makanya itu Imam Ali, engkau kalau mau bermusyawarah dengan wanita, kamu ajak dia untuk berpikir hal yang di kemampuannya. Jangan kemudian ada masalah ekonomi yang sulit, Anda sedang mengalami pailit, Anda berbicara dengan wanita, jangan, tidak perlu tahu dia. Ini sebagai contoh saja, tidak perlu tahu dia. Biar dia mengurus rumah tangga dengan penuh ketenangan, dengan penuh ketentraman. Ya, dia memperhatikan. Jadi dia melakukan tugas-tugasnya dengan penuh keceriaan. Itu dia itu. Karena dia hiasan bagimu, wangian di rumah. Jangan kamu berikan dia tugas-tugas yang akhirnya kamu hancurkan dia. Ya, mudah-mudahan ini dipahami ya. Jadi Imam Ali begitu itu artinya jangan engkau ajak para wanita bermusyawarah, jangan engkau beri dia beban melebihi kemampuannya. Imam Ali cinta kepada para wanita. Sementara ada banyak laki-laki yang semua masalahnya ditumpahkan kepada para wanitanya, sehingga yang jadi pahlawan di rumah itu para wanitanya dan dia menjadi pecundang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, ya, ini tinggal sedikit ya. Tanggung ya, ini kalau kita tunda tanggung ini. Ya, salah sendiri tadi minta dilanjut, tinggal sekitar 5-10 menit ini. Ya. Nah, selanjutnya wala ta'du bikaramatiha nafsaha wala tudmi'ha an tashfa'a li ghairiha. Katanya Ali, dan jangan sampai dalam hal memuliakan wanita engkau berlebihan. Ada orang-orang terlalu mengunggulkan wanita. Jadi berlebihan. Berlebihan juga tidak benar. Anda muliakan dia, betul. Tapi berlebihan memuliakan, ya, mengkultuskan wanita, menuhankan wanita di rumah, nah ini juga tidak benar. Ya. Wala ta'du
bikaramatiha nafsaha wa la tutmiha an tashfa'a li ghairiha. Karena kalau kamu mengunggulkan dia atau memuliakan dia melebihi kadarnya, ya kamu berlebihan dalam memujinya, nanti dia akan minta padamu hal-hal yang bahkan kamu tidak mampu untuk melakukannya. Ya, salah sendiri, ya. Jadi artinya semua itu letakkan pada tempatnya. Intinya seperti itu. Karena kalau kamu memperlakukan wanita secara berlebihan, nanti dia juga akan minta kamu berlebihan. Yang kamu tidak akan pernah mampu untuk menunaikannya. Kemudian selanjutnya wa iyyaka wattaghayyur, dan kamu juga jangan mudah cemburu, apalagi cemburu-cemburu yang tidak berdasar. Jangan sedikit-sedikit cemburu. Ada kan laki-laki yang cemburuannya juga berlebihan, tidak benar ini. Wa iyyaka wattaghayyur fi ghairi maudhi'i ghairah. Jangan kamu cemburu di tempat-tempat yang tidak sepantasnya kamu cemburu. Ya, fa inna dzalika yad'us sahiha ila saqam. Kalau kamu ya berburuk sangka atau cemburu pada hal yang sebenarnya para wanitamu tidak seperti itu, mereka tidak melakukan itu. Tapi kamu cemburu atas apa yang tidak dia lakukan, ini malah akan membuat wanita yang baik akan menjadi wanita yang buruk. Karena apa? Karena dia selalu dicurigai, selalu disalahpahami, selalu diperlakukan dengan buruk sangka. Nah, nanti dia akan menjadi buruk seperti prasangkamu. Jadi kamu harus apa adanya, jujur. Kalau emang kamu harus pakai akal. Apakah jangan di setiap tempat kamu cemburu dengan wanitamu. Berlebihan dalam kecemburuan malah akan menjadikan wanita yang baik menjadi wanita yang tidak baik nantinya. Fa inna dzalika yad'us sahiha ila saqam, akan menjadikan wanita yang baik akan menjadi wanita yang rusak. Wal bari'a ila raib, dan wanita yang sebenarnya dia suci, dia akan mengotori dirinya kalau kamu berlebihan dalam. Artinya kalau wanita selalu dicemburu ya, dia tidak mau lagi dengan suaminya. Sekalian sudah saya tidak dengan kamu, saya cari yang lain. Akhirnya seperti itu nanti wanita, karena dia tidak nyaman dalam kehidupannya. Selanjutnya, waj'al likulli insanin, ini sudah masalah lain, min khadamika amalan ta'khudhuhu bih. Ini pelajaran dalam dunia manajemen, katanya Ali. Siapapun yang kerja denganmu, ya, itu tentukan, ya. Jadi kalau kamu mempekerjakan orang, ya, kamu tunjukkan. Jadi pekerjaan kamu itu ini. Jadi kalau kita umpamanya punya karyawan, kita punya pelayan, kita punya pembantu, ya, kita harus jelaskan. Kamu saya jadikan pegawai saya, tugasmu itu 1, 2, 3, 4. Jadi ini tugasmu. Jadi jangan kamu kerja sama saya ya. Nanti pekerjaan saya apa? Pokoknya kamu kerja sama saya. Nah, ini tidak boleh begitu. Kenapa? Katanya Mali, fa innahu ahra. Kalau kamu mempekerjakan karyawan dan kamu tunjukkan tugas kamu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 ini kalau dia ketahui, akhirnya kamu bisa meminta pertanggungjawaban darinya. Dia pun juga bisa paham apakah saya sudah melaksanakan atau belum. Kamu pun juga bisa menuntut dia kalau dia tidak melakukan 1, 2, 3, dan 4. Kan dalam perjanjiannya sudah jelas kan. Kamu kerja sama aku, yang harus kamu lakukan 1, 2, 3, dan 4 ini sebagai contoh. Jadi harus kamu jelaskan apa yang menjadi tugasnya. Sehingga kamu bisa menuntutnya, dan dia juga bisa tahu bahwa ini tugas saya. Dan dia tidak akan namanya itu menyerahkan tugasnya kepada orang lain. Karena kan dia sudah tahu bahwa ini tugas saya. Waj'al likulli insanin min khadamika amalan ta'khudhu bih. Jadi jelaskan tugas-tugasnya kalau kamu memperkerjakan seseorang, fa innahu ahra alla yatawakkalu. Karena itu lebih baik daripada akhirnya mereka saling lempar tugas. Karena ketika engkau pekerjakan dia, kamu tidak jelaskan apa pekerjaannya. Sehingga dia juga bisa mengatakan, nah ini biar dikerjakan orang lain kan. Pegawai itu kan bukan hanya aku. Jadi harus dijelaskan. Ini apa namanya itu, job description ya, seperti itulah. Nah, karena kalau enggak maka para pegawai itu nanti akan saling akan saling berlepas diri dari tanggung jawabnya. Oh ini seharusnya bukan saya melakukan, yang sana juga bukan saya harusnya dia. Nah akhirnya, karena ini kenapa kok begitu? Karena kamu sejak awal tidak kamu jelaskan kamu pekerjakan dia dan tugas dia apa saja. Karena kalau kamu sudah jelaskan tugas dia apa saja, maka dia tidak bisa melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Karena sudah kamu jelaskan padanya. Oke. Wa akrim ashirataka fa innahum janahuka alladhi bihi tatir. Imam Ali juga kemudian mengajak putranya untuk memperhatikan handai tolan karib kerabat. Muliakan karib kerabatmu. Handai tolanmu. Sanak familimu.
fa innahum janahuka alladzi bihi tatir, karena mereka keluarga itu adalah sayapmu yang dengannya engkau terbang. Wa aslukal ladzi ilaihi tasir, mereka adalah asal usulmu, ya, yang kamu akan kembali kepada mereka. Itulah nilai keluarga, sanak famili, kerabat. Wa yadukal lati biha tasul, dan suatu saat nanti ya, mereka akan menjadi tanganmu ketika kamu lemah, ketika kamu tidak berdaya. Tidak ada orang yang pertama kali akan membantumu kecuali orang-orang yang punya hubungan kekerabatan denganmu. Ini pun saya kira jelas bahwa dalam hal pergaulan kita diminta untuk memperhatikan karib kerabat kita, handai tolan kita, sanak famili kita, karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita dan orang-orang yang akan menolong kita di saat-saat kita membutuhkan pertolongan. Di bagian akhir yang mari kemudian berdoa kepada Allah, astaudiullahu dinaka wa dunyak, aku titipkan kepada Allah agamamu wahai putraku dan duniamu, wa as'aluhu, dan aku minta kepadanya khairal qada laka fil ajilah wal ajilah, aku minta kepada Allah agar Allah memberikan ketentuan yang terbaik bagimu, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat, wad dunya wal akhirah wassalam, dan salam atasmu. Alhamdulillah, rangkaian pesan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam bisa berakhir, meskipun kita di kalimat-kalimat terakhir kita terangkan dengan singkat karena sudah cukup panjang ya waktu kita. Ini sudah lebih dari 1 jam, bahkan sudah hampir 1,5 jam. Mudah-mudahan yang kita kaji bersama tentang pesan-pesan yang Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putra beliau Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam bisa memberikan warna pada kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.